Suaranya menurut saya sih pas, Pak. Nggak kecepatan juga. nggak kecepatan ya. Sebentar, saya ganti device dulu. Suara saya kedengeran nggak kalau sekarang? Kedengaran, Pak. Kedengeran, Pak. Jelas ya suaranya ya? Jelas, Pak. Oke. Saya running satu device saja berarti kalau gitu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya lanjutkan. Pada hari ini kita masuk ke tema yang ketiga, ya, dimana pada tema ini kita akan membahas tentang power series, ya, atau nanti ada juga yang disebut sebagai Taylor series, gitu ya. Nah, sebelumnya di dua bab ya, atau di dua pertemuan yang sebelumnya ya, kita sudah melakukan evaluasi tentang bilangan kompleks, dan bahkan di pekan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana menyelesaikan integral kompleks dengan menggunakan formula integral Cauchy, yang dimana formula integral Cauchy itu diturunkan dari teorema integral Cauchy. Nah, sehingga dengan menggunakan teorema tersebut kita bisa menyelesaikan proses ya, menghitung atau menyelesaikan persamaan integral pada bilangan kompleks dengan lebih mudah, gitu ya. Nah, itu sudah kita pelajari ya minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya. Nah, di mana pada hari ini kita coba akan membahas tentang deret ya, power series berarti deret pangkat ya, dan deret Taylor pada bilangan kompleks, gitu. Ya, sebagaimana saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, bahwa bilangan kompleks ini menjadi suatu bilangan ya, memang dia dibilangnya kompleks ya, karena ada komponen real dan komponen imajiner. Nah, di mana dari kompleks ini kita banyak aplikasinya di bidang instrumen maupun di bidang medis. Nah, di mana nanti kalau kita bicara masalah deret, ya, apa sih bedanya antara deret pada bilangan kompleks dengan deret pada bilangan real, gitu. Ya, karena pada waktu kita mungkin belajar kalkulus ya di S1, kita sudah menyelesaikan kalkulus. Nah, di mana pada pelajaran kalkulus itu kita sudah menyelesaikan deret pangkat dan deret Taylor, tapi bilangannya adalah bilangan real.
Nah, sekarang yang kita bahas adalah bilangannya bilangan kompleks. Dan di mana nanti di sini kita juga masih membahas sedikit tentang fungsi analitik, ya, analytic function, ya, yang direpresentasikan dengan menggunakan power series, ya. Jadi antara power series dengan Taylor series pada prinsipnya inilah sama, ya, penyebutannya aja. Oke, jadi sebelum kita bicara tentang deret, ya, sequence, deret, gitu ya. Sequence itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya apa sih sequence itu yang paling tepat? Apa kalau bahasa Indonesianya sequence itu? Kalau series itu kan deret ya. Kalau sequence itu apa enaknya? Urutan, ya, suatu urutan. Suatu urutan, ya, sequence gitu ya. Itu didapatkan, ya, berdasarkan urutan suatu bilangan yang dari setiap urutan bilangan itu merupakan gitu ya, merupakan suatu formula dari suatu bilangan integer positif n. Ya, pada suatu number Zn, yang Zn itu sering juga disebut dalam hal ini adalah term of sequence gitu. Nah, sequence itu, ya, dituliskan sebagai, ya, Z1, Z2 sampai seterusnya gitu ya. Ada misalnya bisa juga diteruskan sampai Zn misalnya, atau bisa juga dituliskannya dalam bentuk himpunan, ya. Jadi pakai kurung kurawal, ya, Z1, Z2 seterusnya titik-titik sampai Zn, atau boleh juga dituliskan dalam bentuk ini yang lebih sederhana, ya, himpunan dari Zn. Nah, di mana n itu adalah suatu bilangan integer positif. Dan Z itu disebut sebagai term of sequence gitu ya. Jadi istilahnya ada suatu bentuk gitu dari suatu sequence, ya, term of sequence. Nah, di mana Z-nya itu sendiri adalah merupakan suatu bilangan kompleks atau bisa juga nanti berupa suatu function gitu. Nah, nanti dalam beberapa ya, kondisi gitu ya, atau kalau misalnya kita bicara masalah pemrograman, ada yang suka menyebutkan n itu mulai dari 1, tapi ada juga n itu yang mulainya dari 0. Ya, dan itu nggak salah gitu. Dan itu nggak salah. Jadi ketika ada yang menuliskan nanti Maaf Pak, suaranya nggak jelas Pak. Putus-putus Pak. Halo. halo, sorry tadi ada ke delay sedikit internetnya. Udah kelihatan dan suaranya jelas? Sudah, Pak. Nah, selain dari bilangan bilangan Z tadi, ya, bilangan kompleks tadi, ya, sequence juga bisa berasal dari bilangan real gitu ya ketika dikalkulus. Jadi istilahnya ada real sequence. Nah, ketika kita bilang real sequence, ya, maka nanti bentuknya itu adalah bilangan real, ya. Kalau tadi ketika kita buat bilangan kompleks, ya, termnya adalah sebagai juga complex number. Nah, pada saat ketika kita bicara masalah suatu sequence,
kita mengenal ada yang disebut sebagai convergence sequence. Urutan yang dia convergence. Jadi Z1, Z2, Z3 ya. Itu nanti dia akan mempunyai suatu limit ya. Anggaplah disebut misalnya limitnya adalah C. Ya, jadi suatu sequence yang dia mempunyai suatu limit ya, itu disebut sebagai sequence yang konvergen. Jadi dituliskan limit Zn tidak berhingga itu sama dengan C. Nah, itu yang disebut sebagai sequence yang konvergens gitu. Atau boleh juga ditulis Zn itu mendekati C. Nah, C itu yang disebut sebagai limit. Nah, dengan adanya limit tadi, ya berarti untuk semua ya elemen yang lebih besar dari 0, maka kita bisa mendapatkan nilai Zn dikurang dari C absolutnya pasti lebih kecil dari nilai elemen tersebut gitu. Untuk N yang lebih besar dari anggotanya gitu. Yang lebih besar dari anggotanya. Jadi kalau misalnya suatu suatu bilangan konvergens yang real gitu ya. Berarti katakanlah misalnya kita punya suatu area gitu ya. Berarti anggaplah misalnya bilangan real satu dimensi kan berarti misalnya dia digambarkan dengan suatu sumbu X gitu. Maka ketika misalnya dia punya suatu limit C ini gitu ya, dia konvergen di suatu sini, maka nanti nilainya dia itu terbatas gitu. Dibatasi oleh dua titik ini gitu. Nah, ini yang disebut sebagai batasnya. Gitu. Jadi dia di antara tertentu sampai di antara tertentu gitu untuk memenuhi persamaan bilangannya dikurangi dengan nilai konvergensnya secara absolut pasti dia lebih kecil dari nilai batasnya. Gitu. Nah, sementara untuk konvergens pada bilangan kompleks itu nanti kita gambarkannya bilangan kompleks dalam kompleks plane gitu, di mana nanti kita gambarkan X-nya itu sebagai real dan Y-nya itu kan adalah sebagai imajiner. Nah, limitnya tadi, divergensnya itu tadi ya adalah menuju kepada suatu limit C ini, kepada suatu titik ini. Jadi ketika misalnya dia dari mana-mana, dia akan limit ke sini gitu. Nah, di mana kalau tadi batasnya itu adalah suatu garis, nah maka di sini kita bisa lihat batasnya dari suatu konvergens dalam bilangan kompleks ya, konvergens dalam bilangan kompleks, maka batasnya itu adalah suatu area. Ya, jadi ingat di kuliah yang sebelumnya, jadi kalau yang namanya bilangan kompleks, ya areanya itu adalah suatu area di dalam kompleks plane, di dalam bidang kompleksnya gitu. Dan dia sama konvergensinya kalau C itu adalah kepada suatu titik dan itu satu dimensi. Nah, kalau bilangan kompleks maka dia konvergensinya adalah kepada satu titik yang dia dua dimensi. Jadi nanti kalau pada bilangan kompleks C itu ya berarti adalah suatu nilai X ditambah dengan Y gitu. Ya, berarti konvergensnya itu adalah kepada suatu nilai titik di dalam kompleks plane. Nah, suatu sequence yang konvergens itu mempunyai suatu limit C, berarti ketika suatu sequence yang dia tidak punya limit C, itu berarti dia dianggap tidak konvergens. Di lawannya dari konvergens adalah namanya divergence gitu. Jadi kalau kamu pernah nonton tuh ada film namanya Divergence gitu. Ya, ada convergence, lawannya adalah divergence. Suatu sequence yang dia divergence adalah suatu sequence yang dia tidak convert gitu. Dia tidak convert.
Artinya dia tidak menuju dalam satu titik ini gitu. Dia bisa jadi menyebar gitu. Ya, menyebar. Dia tidak ada limitnya. Jadi kalau misalnya nanti kita hitung dengan matematik, kita cari Zn-nya, untuk nilai n-nya mendekati tak berhingga, dia tidak mendapatkan nilai C. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, kita coba lihat ya, ada suatu contoh ya. Contoh yang pertama, ada suatu sequence. Sequence-nya itu adalah I pangkat N per N. Ya, jadi sequence-nya ini. Ya, ada I pangkat N per N. Di mana I itu adalah suatu imaginer number. Maka kalau dibilang I pangkat N, berarti I pangkat N per N, berarti ini kan kalau misalnya kita buat deretnya, berarti kan dimulai dari N-nya 1, N2, N3, dan seterusnya. Nah, pada saat N sama dengan 1, berarti I pangkat 1, 1 dibagi 1, berarti I. Gitu. Yang kedua, I pangkat 2. Ya, I pangkat 2 berarti sama dengan minus 1, minus 1 dibagi 2, berarti minus setengah. Kemudian yang ketiga, I pangkat 3. Ya, I pangkat 3 berarti I pangkat 2-nya minus, berarti minus I. Ya, berarti minus I dibagi 3, berarti minus I per 3. Dan seterusnya gitu ya. Ya, yang 4, 5, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kalau misalnya ini kita lihat, ya, makin lama ini makin mengecil. Berarti ketika N-nya itu sama dengan tak berhingga, berarti kalau I-nya pangkat tak berhingga itu kan cuma buat menentukan positif negatifnya. Tapi bawahnya, I suatu bilangan dibagi tak berhingga, itu kan berarti lama-lama mendekati 0. Berarti ya sequence ini dia nilai C-nya itu sama dengan 0. Jadi dia disebut sebagai konvergen dengan limit sama dengan 0 gitu. Clear? Nah, sementara sequence I pangkat N misalnya gitu ya, ada suatu sequence I pangkat N, berarti kan kalau kita lihat N-nya dari mulai 1, 2, 3, dan seterusnya gitu, itu nilainya I minus 1, minus I 1. Gitu. Nah, kalau di sini kita lihat dia hanya bolak-balik gitu kan. Berarti dia tidak ada limitnya tuh. Ya, dia tidak menuju suatu nilai tertentu. Karena dia tidak menuju suatu nilai tertentu, maka dia divergence. Gitu. Sehingga dalam hal ini, Zn-nya ya itu bisa dituliskan sebagai 1 tambah I pangkat N. Oke, nah itu contoh yang pertama. Nah, di contoh yang kedua kita coba melihat ya bagaimana sequence-nya ya dari bilangan real dan dari bilangan kompleks, tapi kita breakdown dalam bentuk bilangan real dan imajiner-nya. Jadi misalnya ada suatu sequence Zn, di mana Zn-nya itu didefinisikan sebagai Xn tambah Yn, sama dengan 1 minus 1/n kuadrat, ya, ini untuk bilangan realnya. Jadi X-nya sama dengan 1 minus 1/n kuadrat, dan bilangan Y-nya atau bilangan imajinernya 2 ditambah dari 4/n. Nah, ini kalau kita masukin untuk N1, N2, N3, dan seterusnya, berarti pada saat N-nya 1 ini, terus berikutnya yang ini, untuk N-nya 2, ini N-nya 3, ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini juga bisa nanti kita gambar ya. Gitu. Nah,
kalau ini kita lihat, gitu ya, kalau ini kita lihat, maka nanti nilai limit C-nya itu ada dua. Ada limit yang bilangan realnya, ada bilangan imajinernya. Jadi kalau misalnya kita lihat realnya, komponen realnya itu kan berarti 1/1/n kuadrat, sementara imajinernya itu sama dengan 2 tambah 4/n. Gitu. Nah, ini dimana kalau ini kita lihat, semakin besar n-nya, berarti kan n-nya mendekati tak berhingga, berarti 1 dibagi tak berhingga. Ketika 1 dibagi tak berhingga, berarti sama dengan 0. Berarti untuk realnya, ya, C-nya itu sama dengan 1. Nah, sementara untuk di bagian imajiner, 4 dibagi n, n-nya makin besar, berarti 4 dibagi tak berhingga, itu juga mendekati 0. Maka C di bagian imajinernya itu sama dengan 2. Nah, sehingga kalau misalnya ini kita gabungkan menjadi suatu Zn, maka Zn-nya itu C-nya Zn itu sama dengan 1 ditambah dengan 2i. Gitu. Nah, ini kalau pakai gambar yang ini gitu ya, berarti 1 tambah 2i berarti 1 tambah 2i berarti di sini. Gitu. Ya, ini X-nya, ini Y-nya. Ya, berarti dia akan konvergen ke sana. Gitu. Nah, itu bisa kita lihat untuk setiap nilai pergerakan nilai M-nya, ya, dan masuknya. Oke, ada pertanyaan di sini? Silakan. Lanjut ya. Nah, maka kita di sini punya suatu teorema yang pertama yang terkait dengan bagaimana suatu sequence untuk bilangan kompleks dilihat berdasarkan komponen real dan komponen imajinernya. Nah, di mana teorema pertama ini, ya, suatu sequence Z1, Z2 sampai dengan Zn dari suatu bilangan kompleks, di mana Zn-nya itu sama dengan Xn tambah Yn, dengan n-nya itu adalah bilangan integer positif, mulai dari 1, 2, 3 sampai dengan tak berhingga, itu akan convert sesuatu nilai C, yang nilai C-nya itu adalah A tambah IB. Jika dan hanya jika sequence dari komponen realnya, X1, X2-nya itu akan convert ke A, dan sequence dari komponen imajinernya, ya, Y1 dan Y2 itu convert ke B. Ya, jadi artinya yang namanya suatu bilangan kompleks, dia itu akan konvergens ke suatu nilai tertentu apabila realnya juga konvergens ke suatu nilai dan, nah di sini dan gitu. Ya, jadi realnya itu konvergen ke A dan imajinernya juga punya nilai konvergens. Jadi baik real maupun imajinernya dia konvergens ke suatu nilai tertentu. Gitu. Nah, ini teorema yang pertama. Ya, jadi ketika kita ingin membuktikan apakah suatu sequence imajiner ini konvergens atau tidak, kita bisa membreakdown apakah imajinernya konvergen, apakah realnya konvergens. Kalau dua-duanya itu konvergens, maka bilangan kompleksnya juga konvergens. Gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya mau kita lihat, ketika kita sudah menguasai bagaimana uji konvergensi pada bilangan real, maka ketika kita punya bilangan kompleks, maka kita bisa selesaikan satu-satu. Selesaikan yang realnya, selesaikan yang imajinernya. Kalau dua-duanya konvergens, maka bilangan kompleksnya pun juga akan konvergens.
Nah, berikutnya adalah series. Ya, series ya, deret penjumlahan. Nah, suatu series ya, suatu penjumlahan gitu dari Z1, Z2, Z tertentu gitu ya, sampai mungkin juga Zn gitu ya. Jadi suatu series itu adalah suatu penjumlahan tak berhingga dari suatu bilangan kompleks mulai dari n atau m di sini sama dengan 1 sampai dengan tak berhingga. Ini yang disebut sebagai series. Ya, penjumlahan. Jadi series ya dari suatu bilangan kompleks Zm ya itu didefinisikan sebagai penjumlahan dari Z1, Z2 sampai dengan tak berhingga. Di mana Z1, Z2 itu disebut sebagai ya term of series-nya gitu ya. Bisa juga menggunakan apa namanya terminologi penjumlahan gitu ya, summation dari suatu nilai n gitu ya. Di mana kadang-kadang bisa juga penjumlahan itu tidak dituliskan dalam bentuk sigma tapi dalam bentuk Sn gitu ya. Jadi Sn itu disebut sebagai penjumlahan ya dari suatu deret tak berhingga. Ya, yaitu Sn itu sama dengan Z1 tambah Z2 tambah Z3 sampai dengan Zn. Ya. Nah, kapan suatu series tadi dianggap suatu convergence? Ya, series itu dianggap suatu convergence itu apabila Sn-nya tadi penjumlahan Z1, Z2 tambah Z3 sampai dengan Zn untuk n-nya itu mendekati tak berhingga itu punya suatu nilai S. Ya, jadi dia punya kalau tadi kan limit ya Z1, Z2-nya menuju ke suatu nilai tertentu. Kalau ini penjumlahannya itu suatu nilai tertentu gitu. Atau dengan kata lain S gitu ya. Dengan penjumlahan Z1, Z2, Z3 sampai dengan Z tak berhingga itu merujuk pada suatu nilai tertentu S. Gitu. Kalau seriesnya dia tidak convergence, berarti artinya dia tidak punya suatu nilai S tertentu, maka seriesnya tadi disebut sebagai apa namanya divergent series gitu ya, divergent series. Oke, ada yang nggak jelas? Nah, ada terminologi yang disebut sebagai remainder of series, gitu ya. Remainder of series. Ya, remainder itu semacam apa? Sisa, gitu. Ya, jadi ketika misalnya kita punya suatu Zn, gitu ya, sisa, ya, remainder of series itu berarti sisa dari residual ya, bisa juga bilang sisa atau residual ya, suatu series gitu ya, Rn itu didefinisikan sebagai Zn plus 1 tambah Zn plus 2 sampai dengan Zn plus 3 dan seterusnya sampai dengan ini. Nah, jika dia itu convergence ya, jika dia itu convergence, maka dipenuhilah S itu sama dengan Sn tambah Rn. Ya, betul ya. Jadi S itu kan tadi adalah
dari Z1, Z2 sampai Z3. Ya. Nah, maka kalau misalnya disebut sebagai reminder, jadi S tambah Sn-nya, ya kan tadi kan S S itu kan penjumlahan dari Z1 tambah Z2 tambah Z3. Nah, sementara limitnya tadi, ya limit Sn yang penjumlahan tadi itu sama dengan S. Nah, kalau misalnya dia punya reminder, dia punya sisa, berarti S itu sama dengan Sn ditambah dengan sisanya, gitu. Atau dengan kata lain, reminder itu adalah S, gitu ya, yang ini, ya, dikurangin dengan Sn-nya. Nah, kalau misalnya tadi dia convergence, ya, kalau dia convergence, berarti kan dia nggak ada sisanya tuh. Ya, sehingga ketika dia convergence, maka nanti nilai Rn-nya ini itu akan mendekati 0 gitu. Atau kecil gitu ya, atau mendekati 0. Ya, sehingga ketika suatu reminder ini gitu ya yang merupakan penjumlahan tadi ya n plus 1, n plus 2 gitu ya, untuk sampai dengan n-nya itu tak berhingga, dia bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. Ketika misalnya dia punya sisa, ya kan, berarti dia tidak konvergen. Tapi kalau nanti sisanya habis atau Rn-nya itu mendekati 0, maka kita bisa melihat persamaan itu adalah konvergens. Nah, teorema yang berikutnya adalah tentang komponen real dan komponen imajiner. Nah, tadi kita bisa melihat bahwa suatu bilangan kompleks gitu ya, suatu bilangan kompleks itu kan bisa dituliskan dalam bentuk tadi series tadi ya, yang Zm tadi ya, itu bisa dituliskan menjadi Xm tambah Ym. Ya, jadi kalau tadi kan yang sigma M sama dengan 1 sampai dengan dia tak berhingga, dari Zm sama dengan Z1 tambah Z2 dan seterusnya. Nah, Zm tadi itu kan merupakan Xm tambah Ym. Nah, dia akan converge dan mempunyai penjumlahan S itu sama dan dia punya penjumlahan S. Ya, jadi Z ini sama dengan S gitu ya. Dan S-nya itu adalah U tambah IV. Maka jika dan hanya jika ya, maka X1-nya berarti kan di sini ada X, ada Y. Maka di sini itu ada U, ada V gitu. Maka X1-nya ini ya, X1 tambah X2 tambah X3-nya itu juga akan convert ke U gitu ya, penjumlahannya. Sementara yang ini, yang Y-nya dan seterusnya itu juga akan convert ke V gitu. Nah, itu maksud dari teorema yang kedua. Jadi artinya ketika kita punya suatu bilangan kompleks, kita boleh sama seperti teorema yang satu tadi yang sebelumnya, untuk mendapatkan suatu limit. Nah, ini mendapatkan suatu penjumlahan bisa juga kita analisa berdasarkan komponen real dan komponen imajinernya. Nah, sehingga menjadi penting untuk kita melakukan suatu convergent test gitu. Ya, jadi melakukan suatu convergent test di dalam suatu bilangan kompleks gitu ya. Ini menjadi suatu hal yang penting. Apakah deret ini atau series ini itu konvergen atau tidak gitu. Ini menjadi suatu hal yang penting. Dan ternyata karena di setiap bilangan kompleks itu bisa dipisahkan antara komponen real dengan komponen imajiner, sehingga bisa dibilang konvergen test pada bilangan kompleks itu sama dengan konvergen test pada kalkulus. Karena dengan kata konvergens tes pada bilangan kompleks itu bisa kita breakdown kepada komponen real dan komponen imajiner. Di mana komponen real dan komponen imajinernya ya kan itu bisa diselesaikan dengan konvergen test pada waktu kita belajar bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, setelah kita bisa membayangkan bahwa konvergen test itu sama,
Sekarang bagaimana dengan istilah divergence? Ya, bagaimana dengan istilah divergence? Divergence, ya. Divergent atau divergence, ya. Jadi bagaimana kita membuktikan bahwa suatu deret penjumlahan itu adalah converge. Jika suatu deret penjumlahan Z1, Z2, dan seterusnya itu converge, maka akan ada suatu limit dari Zm itu sama dengan 0 untuk M-nya mendekati tak berhingga. Dan ini tidak akan terjadi ya kecuali si deretnya itu, deret penjumlahan itu adalah divergence atau diverge gitu. Ya, jadi ini adalah kebalikannya. Jadi ketika sesuatu itu dia convert, ya convert. Ketika dia itu tidak convert, maka dia diverge gitu. Maka dia divergence. Gitu. Maka menjadi penting. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana prinsip ya Cauchy ya untuk bisa kita gunakan untuk uji konvergens pada suatu deret penjumlahan. Kenapa? Karena secara praktisnya itu sulit untuk membuktikan konvergens jika penjumlahannya itu the sum of series-nya itu tidak diketahui. Ya kan? Ketika tadi kita bilang persamaannya sederhana sih, uji konvergensnya mudah-mudah aja. Tapi ketika the sum of series-nya itu tidak bisa kita definisikan, maka uji konvergensnya itu menjadi susah untuk dibuktikan. Nah, disinilah kemudian si Cauchy itu mencoba untuk menyelesaikan problem ini, untuk melihat deret penjumlahan itu converge, ya kan? Jika dan hanya jika parsial sum-nya ya itu sangat dekat satu dengan lainnya. Ya, penjumlahannya ya satu dengan lainnya itu dekat gitu. Nah, itu yang disebut sebagai Cauchy convergent principles untuk suatu deret penjumlahan. Jadi ketika kita punya suatu deret Z1, Z2, dan seterusnya, dia itu disebut sebagai convergence jika dan hanya jika untuk diberikan suatu nilai delta tertentu, tertentu yang lebih besar dari 0, ya pokoknya dia bisa kecil banget gitu ya. Tapi yang jelas dia harus positif, harus lebih besar dari 0, sehingga kita bisa mencari suatu n, sejumlah n, yang dia memenuhi gitu ya, Zn plus 1 ditambah Zn plus 2 sampai dengan Zn plus P itu lebih kecil dari E-nya tadi. Ya, untuk nilai N lebih besar daripada N dan P-nya itu adalah 1, 2. Gitu. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, ada juga istilah yang disebut sebagai absolute convergence. Suatu deret penjumlahan Z1, Z2 itu disebut sebagai convergent absolute atau absolutely convergence jika deretnya gitu dari nilai dari deret penjumlahan nilai absolutnya gitu ya itu convergence gitu. Jadi yang disebut sebagai absolute convergence itu kalau absolut dari setiap bilangannya itu ketika dijumlahkan itu convergence, maka dia disebut sebagai absolute convergence. Nah, kalau misalnya Z1-nya tambah Z2-nya convergence, ya tetapi nilai absolut dari suatu komponennya itu tidak tidak convergence atau diverge, maka dia disebut sebagai conditionally convergence gitu. Jadi conditional itu artinya dia hanya disebut sebagai convert ya pada saat nilai Z1, Z2-nya convert, tapi absolut dari setiap komponennya
itu dia tidak convert atau dia diverge. Nah, itu yang disebut sebagai conditionally convergence. Gitu. Contoh misalnya, ada suatu deret 1 tambah minus setengah, tambah sepertiga, tambah minus seperempat, tambah, gitu. Dia akan convergence nilainya. Tapi, ya kan, ini yang disebut sebagai conditional, ya, conditional convergence, gitu. Karena kalau misalnya nanti kita buat nilai absolutnya, berarti 1 tambah setengah gitu kan, tambah sepertiga, tambah seperempat. Nah, ini dia tidak converge gitu. Ya, jadi ini disebut sebagai conditional convergence. Ya, tapi kalau misalnya dia convergent absolutely, maka dia juga convergence. Nah, berikutnya adalah comparison test, gitu ya. Tes yang kita gunakan untuk melakukan perbandingan, gitu. Comparison test. Jika kita punya suatu deret, Z1 tambah Z2 dan seterusnya, kita bisa mencari suatu deret konvergen B1 tambah B2 dan seterusnya dalam bentuk non-negatif real, di mana absolut Z1-nya lebih kecil dari B1, absolut dari Z2-nya lebih kecil dari B2. Maka hal ini akan memberikan suatu deret penjumlahan yang converge dan juga absolut converge. Ya. Nah, itu kita bisa menggunakan prinsip teorema kelima ini untuk membuktikan suatu konvergen atau tidak. Nah, suatu bentuk perbandingan yang bagus itu adalah deret geometrik, ya. Jadi ada namanya deret geometriks. Ya, deret geometriks itu Q pangkat M dengan M dari 0 sampai dengan tak berhingga, maka 1 tambah Q kuadrat tambah Q pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini di mana dia akan convert dengan nilai penjumlahan itu sama dengan 1 per 1 minus Q. Ya. Dan dia akan convert kalau absolut Q-nya itu lebih kecil dari 1. Tapi dia akan diverge kalau absolut Q-nya lebih besar atau sama dengan 1. Jadi kan kalau misalnya di sininya 1 tambah 1, 1 tambah 1 pangkat 2, ya kan, 1 tambah 1 tambah 1. Jadi kalau sampai tak berhingga pun dia pasti penjumlahannya akan menjadi tak berhingga, apalagi lebih dari 1 gitu. Tapi kalau misalnya dia absolut Q-nya itu lebih kecil dari 1, misalnya setengah gitu ya. Ya, 1 tambah setengah kuadrat, tambah setengah pangkat 3 dan seterusnya. Nah, itu nanti penjumlahannya itu akan menjadi 1 per 1 minus Q. Ya, 1 minus setengah atau sama dengan 2 gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat nih di dalam mata kuliah signal processing gitu ya. Nah, ini mereka menggunakan deret geometrik ini untuk merepresentasikan suatu sistem, ya, suatu sistem. Atau kalau pada sistem kendali gitu ya, itu juga akan digunakan untuk merepresentasikan suatu sistem function atau sistem dari filter digitalnya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Berikutnya adalah rasio tes. Ya. Rasio tes itu merupakan suatu the most important test. Jadi tes yang cukup penting gitu ya. Karena memang nanti dengan menggunakan teorema yang sebelumnya tadi ya, dengan deret geometrik tadi, nah ini nanti juga akan kita gunakan untuk berbagai aplikasi gitu ya. Jadi bagaimana kita akan menjadikan deret ini sebagai representasi dari suatu sistem. Nah ini yang disebut sebagai rasio tes. Jika kita punya suatu series deret ya, penjumlahan deret penjumlahan Z1 tambah Z2 dan seterusnya dengan Zn tidak sama dengan 0 dan n-nya itu adalah integer positif, maka nanti dia akan mempunyai suatu properti ya untuk setiap n yang lebih besar dari suatu nilai n. Di mana Zn plus 1 dibagi dengan Zn absolutely-nya itu lebih kecil dari suatu nilai Q dan lebih kecil dari nilai 1 ya untuk n-nya lebih besar dari n. Gitu. Ya. Nah, sementara kalau Q-nya itu nanti lebih kecil dari 1 dan dia fix, maka deret penjumlahan ini akan convert absolutely gitu. Untuk setiap n yang lebih besar dari n dan seriesnya itu merupakan bukan yang converts ya atau diverts gitu. Nah, ini yang disebut sebagai rasio tes. Nah, di teorema yang berikut ini, ya, di teorema yang 8 ini, kita akan melihat bahwa ada suatu nilai L yang akan nanti kita gunakan untuk menentukan ya suatu deret penjumlahan itu dia convert atau tidak gitu. Ya, jadi artinya kita punya dua teorema nih, ada teorema 7 dengan teorema 8. Maka dua teorema itu kita sebut sebagai rasio tes yang bisa kita gunakan untuk menguji tadi konvergensi. Nah, di mana pada teorema yang 8 ini, gitu ya, suatu deret penjumlahan Z1 tambah Z2 dan seterusnya, itu akan memenuhi suatu formula Zn
plus 1 dibagi dengan Zn, absolutely-nya untuk nilai n mendekati akar tertinggi adalah L. Gitu. Nah, ini adalah yang disebut sebagai formula untuk uji konvergensnya. Jika nilai L-nya lebih kecil dari 1, maka deret ini adalah convergence dan absolutely. Gitu. Ya, absolutely convergence. Gitu. Jadi kalau sudah dia absolutely convergence, ya kan di teorema yang sebelumnya, mana tadi? Nah ini, kalau dia absolutely convergence, ya maka dia sudah pasti convergence. Gitu. Jadi makanya ini digunakan pada teorema yang ke-8 gitu ya. Kalau L-nya lebih 1, dia convergence, convert absolutely, maka ini juga adalah convergence. Nah, sementara untuk L lebih besar dari 1, dia akan divergence. Nah, ketika L-nya sama dengan 1, nah ini, dia tidak bisa diputuskan, atau dengan kata lain, tesnya fail. Gitu. Atau tidak bisa diambil kesimpulan. Nah, ini adalah suatu uji convergence dengan menggunakan tes rasio tadi, rasio tes tadi. Nah, misalnya ada suatu contoh. Misalnya ada suatu deret penjumlahan 100 tambah 75i pangkat n dibagi dengan n faktorial, ya. Nah, di mana n-nya ini dari 0 sampai dengan tak berhingga. Nah, di mana kalau ini kita masukkan n-nya sama dengan 0, ya berarti 1, ya kan? Dan berapapun bilangan, kalau dipangkatin 0,1, 0 faktorial juga 1. Nah, terus kemudian kalau n-nya sama dengan 1, berarti 100 tambah 75i dibagi 1. Kalau n-nya sama dengan 2, berarti kan 1/2 faktorial dan dikali dengan 100 tambah 75i pangkat 2. Nah, ini kalau misalnya tadi pakai pakai konsepnya, ya, pakai konsepnya yang sebelumnya. Nah, ini kan nggak bisa didapatkan nih daerah konvergensinya, gimana membuktikannya gitu. Nggak akan ketemu nih suatu limit tertentunya seperti dengan Nah, maka ini bisa kita selesaikan dengan teorema 8 tadi, ya kan? Dengan menggunakan rasio tes. Jadi kita hitung nilai absolut dari Zn plus 1 dibagi dengan Zn-nya. Nah, kalau nanti nilai L-nya gitu ya, nilai L-nya itu lebih kecil dari 1, maka dia convergence. Nah, di sini kita bisa dapatkan hasilnya ini, ya. Nah, di mana kalau n-nya ini kita masukkan ke tak berhingga, berarti kan 125 dibagi sesuatu yang nilainya besar, maka hasil ini sama dengan 0. Nah, ini bisa diambil kesimpulan bahwa rasio tes itu
rasio tes, maka deret itu dianggap suatu deret yang konvergens gitu. Silakan, ada pertanyaan nggak? Nah, contoh yang berikutnya gitu ya. Tadi kan saya bilang kita bisa menggunakan teorema 7 atau teorema 8 untuk membuktikan sesuatu deret penjumlahan itu konvergens atau divergens gitu. Nah, kalau dilihat yang 7 itu adalah lebih umum dibandingkan yang 8 gitu. Nah, misalnya gitu ya, kita punya suatu deret, ya kan, suatu deret Z, ya kan, suatu deret Z itu kan boleh ditulis sebagai A ditambah dengan BI. Nah, di mana A-nya itu adalah suatu deret juga, I per 2 pangkat 3N, dan B-nya 1 per 2 pangkat 3N plus 1 gitu. Nah, pertanyaannya adalah Z-nya tadi yang merupakan A tambah BI, ya kan, dijumlahkan ya Z1 tambah Z2 dan seterusnya. Nah, ini apakah convergence atau divergence? Nah, maka kalau di sini kita lihat, maka kan Z itu adalah A tambah B, maka dari kita bisa selesaikan, berarti kan dari A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat, gitu, dari berdasarkan teorema yang ke berapa tadi, 7 tadi gitu ya. Nah, itu kan bisa kita lihat bagaimana rasionya gitu ya. Di mana kita ambil suatu nilai ya, suatu nilai apa ya istilahnya? Nilai yang suksesifnya ya, nilai yang berurutannya gitu ya. Suatu nilai yang berurutannya gitu kan. Nah, maka kalau ini di sini bisa kita lihat, berarti kan apa istilahnya Zn plus 1 dibagi dengan Zn-nya gitu ya. Berarti kan kalau di sini bisa kita lihat, berarti kan misalnya gitu ya, I per 8 tambah 1/16 dibagi ini I ya, tambah 1/2 gitu kan. Nah, ini kan suksesifnya ya kan. Nah, di sini kan kalau kita lihat suksesifnya itu adalah yang ini gitu. Kalau ini kita teruskan gitu ya, setengah, seperempat, dan seterusnya gitu. Nah, di sini bisa kita lihat teorema yang 8 tadi itu tidak bisa digunakan gitu. Karena dia tidak, ketika misalnya ada suatu nilai kan tadi kalau dia di sana kan harus dimasukin tuh N-nya. Ya, dia tidak bisa karena dia berpola hasil suksesifnya gitu. Nah, maka dalam hal ini kita bisa menggunakan teorema 7 gitu. Dan ternyata di sini dia tidak disebabkan karena hasil
hasil ininya nih, ininya itu nggak punya limit gitu. Karena dia nggak punya limit, maka teorema 8 nggak bisa digunakan. Gitu. Ya, walaupun di sini convergence gitu, tapi tidak bisa dengan menggunakan teorema yang ketujuh. Tidak bisa menggunakan teorema yang ke-8. Oke. Nah, pada teorema yang ke-9 ini ada namanya root test. Ya. Tes akar. Ya, kalau tadi sebelumnya rasio tes. Nah, rasio tes dan root test ini itu nanti merupakan dua model tes yang nanti penting untuk kita gunakan untuk uji konvergens. Rasio tes tadi ya itu bisa dianggap memang simple gitu kan. Kita dengan menggunakan teorema Cauchy dengan melihat suksesif gitu. Ya, dengan melihat suksesif angka deretnya. Jadi n+1 dibagi dengan n-nya gitu. Ya, dan kemudian kemudian dicari untuk n mendekati tak berhingga gitu. Ya. Nah, tetapi tadi rasio tes itu punya sedikit keterbatasan karena dia tidak general gitu. Karena dia pastinya nanti tidak semua problem deret series itu bisa dijumlahkan gitu. Maka kita bisa menggunakan root test ini yang dia bersifat lebih general. Nah, ini yang disebut sebagai root test. Nah, di root test ini suatu deret series, suatu deret penjumlahan Z1 tambah Z2 ya kan? Ini untuk setiap nilai n yang lebih besar dari suatu nilai n ya, areanya gitu ya. Di mana akar pangkat n dari absolut Zn lebih kecil dari suatu nilai Q, lebih kecil dari 1 ya. Jadi dia itu nilai Q-nya harus lebih kecil dari 1 dan itu fix. Maka deretnya itu bisa dianggap sebagai convert absolutely. Ya. Tapi kalau misalnya tidak gitu ya, untuk n yang banyak di mana nilai absolut Zn akar pangkat n-nya itu nanti lebih besar dari 1, maka nanti dia deretnya itu divergence gitu ya. Jika 9 dan 10 ini tadi persamaan 9 dan 10 itu terpenuhi, maka si deret tadi itu dia bisa dianggap sebagai convergence. Nah, ini summary-nya ya dituliskan dalam tes yang root test ini ya. Jika suatu Z1 tambah Z2 terpenuhi suatu akar pangkat n dari absolut Zn sama dengan L, maka L itu lebih kecil dari 1. Jika L lebih kecil dari 1 dia convert, jika L lebih besar dari 1 dia diverge, jika L itu sama dengan 1 dia fail. Ya, jadi root test ini adalah model general dari rasio test tadi gitu. Jadi dengan menggunakan akar-akar. Jadi prinsipnya adalah dengan menggunakan akar-akar. Ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Halo, masih ada suaranya? Sebenarnya teknis ini dasar Pak, yang tadi 100 ditambah 75i apa namanya itu? Oke, sorry, sebentar. Ya ini, ha? Ya itu Pak. Terus mutlak lalu bertemu nilainya 125 itu bagaimana Pak? Mohon maaf Pak. Oh, oke. Ya nggak apa-apa. Lebih baik apa namanya bertanya daripada sesat di jalan. Nah, kan gini formulanya. Jadi kalau saya punya absolut dari A tambah IB, ya kan? Ini tuh kan nilainya sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Gitu. Jadi kalau misalnya kasusnya yang ini, ya berarti berapa nilai absolutnya gitu ya, sama dengan akar dari 100 kuadrat ditambah dengan 75 kuadrat. Itu. Ya. Berapa hasilnya? Yaitu coba pakai kalkulator. 100 kuadrat berarti 100 kali pangkat 2 itu kan 10.000 ditambah 75 kuadrat. Nah, itu sama dengan akar dari 15.625. Iya Pak. Kemudian diakarin. Nah, itu sama dengan 125. Gitu, Mbak. Baik Ya. Pak. Oke. Oke, clear ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Jangan pertanyaannya ini pelajaran apa gitu aja. Ini siang-siang belajarnya matematik gitu ya. Semangat ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi di awal kan semakin kecil mendekati 0 itu konvergen ya Pak ya? Bukan. Yang mana? Yang deret di awal. penjumlahan atau deret biasa? Yang Deret awal-awal biasa, itu deret, ya? Iya deret biasa itu. Terus ke sini-sini kan yang disebut konvergen itu yang batasannya 1 kurang dari 1. Ya. Nah, ini itu, ya, deret yang ini ya. Iya, tadi pas awal-awal ini yang sekuen ini. Iya, betul. Kemudian berlanjut ke depan itu Pak, jadi 1 Pak batasannya untuk konvergen itu, kurang dari 1 gitu kan ya Pak? Kalau dimasukin tadi, dimasukin akar-akarnya atau rasio tes. Iya, itu satunya jadi batasan itu gimana ya Pak? Terima kasih. Bukannya ini ya, berarti pertanyaannya ya, bukan deret yang ini ya? Bukan Pak. Pertanyaannya yang berikutnya apa yang 1 itu jadi batasan untuk dinyatakan konvergen itu kurang dari 1, terus kalau lebih dari 1 divergen itu satunya gitu Pak. Angka satunya dari mana gitu ya, iya. Maksudnya gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Makasih Pak. Oke. Nah, sebenarnya nilai angka satunya itu didapatkan dari konsep deret geometrik gitu. Ya, didapatkan dari deret geometrik. Jadi kalau misalnya kita lihat nih dari suatu deret geometrik, kan tadi konsepnya tadi yang si teorema 7 dan teorema 8 itu kan dia mengandalkan suksesif ya. Mengandalkan pembagian dari suatu deret suksesif. Deret yang berurutan. Betul? Ya. Misalnya ini teorema 7 ya.
Nah, ini kan adalah suatu kondisi suksesif nih. Jadi kalau misalnya saya punya ini, Z1, Z2, Z3, maka dia harus menghitung berapa absolut dari Z2 dibagi dengan Z1. Gitu. Atau dia Z3 dibagi dengan Z2. Suksesif gitu. Tapi karena dia bentuknya ini dalam suatu deret, maka dia tidak boleh dibuat seperti ini. Dia harus dibuatnya Zn tambah 1 dibagi dengan Zn. Nah, kalau misalnya rasio ini itu nanti lebih besar dari 1, coba balik lagi ke sini. Nah, ini kan suatu deret geometrik nih. Kalau absolut Q-nya itu kurang dari 1, ini kan sebenarnya Q bagi 1. Q kuadrat dibagi dengan Q. Terus Q pangkat 3 dibagi Q kuadrat. Ini berapa nih? Semuanya adalah Q. Nah, kalau absolut Q-nya itu lebih kecil dari 1, berarti dia akan konvergen tuh lama-lama gitu. Berarti kan kalau dia akan lebih kecil dari 1, dia nggak akan naik-naik tuh. Gitu. Yang ini nih. Tapi kalau misalnya hasil Q per 1, Q kuadrat per Q, Q pangkat 3 per Q 2-nya itu lebih besar dari 1, berarti ini angkanya naik terus gitu. Kalau dia naik terus, dia nggak akan konvergen, karena ya kan suksesifnya ini naik terus gitu. Ini naik, berarti ininya naik, ini naik, berarti kan dia naik terus tuh. Ketika dia naik terus, nggak akan konvergen. Sederhananya gitu. Jadinya divergen ya Pak? Jadinya divergen, karena membesar terus. Tidak ada suatu limitnya. Tapi kalau misalnya ini kurang dari 1, ini kurang dari 1, kurang dari 1, maka dia akan turun gitu. Nah, yang namanya apa istilahnya turun terus, pasti kan ada mentoknya gitu. Ya kan? Istilahnya kalau misalnya kita bicarakan dengan kehidupan kita di dunia, kaya, ganteng, itu nggak ada batasnya gitu. Ya nggak ada puasnya gitu. Kalau kita hanya nyarinya ke atas terus gitu. Ya, uang itu, dunia itu kan semakin dikejar semakin kurang gitu. Nah, itu rasio tes itu. Karena apa? Kalau kita ngejarnya naik terus, ya nggak akan konvergen gitu. Karena semakin dia berarti N-nya lebih besar di 1, ya naik terusnya juga akan semakin besar. Gitu. Tapi beda sebaliknya. Gitu. Ya kan? Kalau jelek, miskin gitu, ya miskin pasti ada batasnya gitu. Semiskin-miskinnya orang ya pasti ada batasnya. Tapi kalau kaya nggak ada batasnya gitu. Gitu. Ya intermezzo lah itu. Bisa dianalogikan kurang lebih seperti itu. Ya bahwa matematika itu dengan alam memang kadang-kadang cocologi gitu ya. Bisa dicocok-cocokin gitu. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Pak, izin bertanya. Silakan. Nah, kalau R-nya kurang dari 1 itu kan konvergen. Kalau lebih dari itu divergen. Kalau sama dengan, Pak? Fail. Berarti nggak ada solusi gitu ya, Pak? Tidak bisa diambil kesimpulan. Tapi ada solusinya nggak, Pak? Ya, solusinya ada. Tidak konvergen dan tidak divergen gitu. Berarti tidak Sementara keduanya. ini belum. Tidak keduanya. Nanti kita lihat lagi. Oh iya, makasih Ya. Pak. Ada namanya behaviors lain. Oke. Kita lanjutkan dulu yang power series. Istirahatnya nanti dulu ya, Bapak ya. Masih kuat kan? Masih Pak. Masih Pak. Oke. Sekarang power series ya. Bahasa Indonesianya deret. Power itu apa? Pangkat ya. Power itu apa sih? Pangkat ya, benar ya bahasa Indonesianya ya. Nah, jadi
pada bagian yang tentang deret pangkat ini, kita coba akan melihat bagaimana ya power series ini juga merupakan beberapa konsep ya yang banyak dipakai nanti di dalam kompleks analisis gitu. Karena ketika kita bicara DSP, digital signal processing, atau yang instrumen, misalnya kita membuat suatu filter gitu ya, mungkin kamu pernah ingat ada suatu filter misalnya disimbolkan dengan H. H itu direpresentasikan dengan suatu B. Z dibagi dengan AZ. Ya. Nah, di mana BZ dengan AZ itu adalah suatu polinomial. Gitu. Ada suatu polinomial, berarti dia merupakan suatu deret dari pangkat. Polinomial dengan suatu order tertentu tergantung dari filter yang dibangun. Ya, semakin bagus kualitas filternya, terkadang dia membutuhkan polinomial yang besar ordernya. Nah, ini maka deret power ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita kuasai gitu ya. Bagaimana kita bisa nanti menyelesaikan analisis pada bilangan kompleks ya. Terutama khususnya adalah menjumlahkan suatu fungsi analitik gitu ya, sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya. Ya. Nah, suatu deret power series di dalam suatu case seperti ini, maka kita bisa tuliskan sebagai pangkat dari Z minus Z0 di dalam suatu deret. Maka suatu sigma AN Z minus Z0 pangkat N mulai dari N sama dengan 0 sampai dengan dia tak berhingga atau nilai tertentu. Z itu sama, kompleks variabel. A itu adalah suatu konstanta, ya, baik kompleks konstanta ataupun real konstanta, boleh-boleh aja. Atau sering juga disebut sebagai coefficient of series, ya. Dan Z0 itu adalah merupakan suatu konstanta juga ya dalam bentuk bilangan kompleks atau dalam bentuk bilangan real. Yang dalam hal ini disebut juga sebagai center of series. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita membuat suatu di dalam suatu bilangan kompleks ya, Z0-nya itu kan yang ada di tengah-tengah ini ya. Center of series. Center of deret gitu. Nah, jika Z0-nya sama dengan jika Z0-nya sama dengan 0, maka kita akan bisa mendapatkan suatu case khusus gitu ya, yang merupakan suatu deret pangkat dari suatu nilai Z. Ya, atau dengan kata lain, dia nanti Z0-nya itu di titik 0,0 ya. Jadi bisa juga deret of series itu dituliskan sebagai AN Z pangkat N ya, untuk nilai Z-nya, untuk nilai Z0-nya sama dengan 0. Nah, di mana yang namanya power series itu akan mempunyai suatu variabel sebagai suatu fungsi dari Z. Ya. Jika Z-nya itu tidak berubah, ya, maka kita bisa menggunakan konsep-konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk menjelaskan deret ini. Gitu. Ya, kita bisa menggunakan teorema-teorema yang sebelumnya untuk kita bisa menyelesaikan problem ini. Ya, untuk mencari apakah suatu deret tadi itu convert atau divert gitu ya untuk suatu nilai Z tertentu. Nah, di mana nanti ya kita akan melihat beberapa situasi di dalam deret power series ini itu ada yang lebih mudah untuk bisa kita selesaikan. Misalnya contoh seperti ini.
Misalnya ini adalah convergence dalam suatu disk, ya, yang merupakan suatu geometric series. Misalnya adalah n0 sampai dengan tak berhingga dari z pangkat n, di mana itu sama dengan 1 tambah z kuadrat sampai dengan z pangkat n tertentu. Nah, ini ketika absolut z-nya itu lebih kecil dari 1, maka dia akan converge, ya kan? Jelas ya, seperti tadi yang sudah kita lihat konsep yang sebelumnya di teorema berapa tadi yang geometric series ya, teorema 6 ya kalau nggak salah ya, geometrik ya, untuk suatu nilai Q tertentu ya. Tadi itu teorema 6. Nah, sementara ya di sini adalah merupakan geometric series untuk suatu nilai z tertentu. Dan itu kalau z-nya itu absolut z-nya itu lebih besar dari 1, maka dia akan diverge ya. Oke. Nah, dia juga akan bisa melihat bagaimana dia akan convergence untuk setiap z. Nah, nanti kita mengenal yang disebut sebagai Maclaurin series, yaitu yang disebut sebagai E pangkat z. Ya, jadi power series yang direpresentasikan dalam E pangkat z itu disebut sebagai Maclaurin series. Jadi z pangkat n dibagi dengan n faktorial, untuk n sama dengan 0 sampai dia tak berhingga, itu bisa dituliskan seperti ini ya, 1 tambah z kuadrat bagi 2 faktorial. Nah, ini juga absolutely convergence untuk setiap nilai z-nya. Terus kemudian kita juga bisa melihat gitu ya, dengan teorema yang sebelumnya ya, dengan teorema 7 ya, untuk melihat suksesifnya gitu kan. Jadi dari persamaan ini kita ambil nilai absolut suksesifnya. Jadi kita ambil n plus 1-nya dan n-nya dibagi dengan n-nya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat berarti z pangkat n plus 1 dibagi n per 1 faktorial. Berarti n per 1 faktorialnya bisa turun ke bawah. Dibagi dengan z pangkat n, gitu kan. N faktorialnya naik ke atas. Berarti kalau dituliskan begini, z n plus 1 dibagi z pangkat n dikali n faktorial dibagi dengan n plus 1 faktorial. Gitu. Nah, ini kan berarti kalau misalnya ada zn plus 1 dibagi dengan zn, berarti kan atasnya ini tinggal z, n faktorial dibagi n plus 1 faktorial, berarti tinggal seper n plus 1. Ya, atau dengan kata lain, z dibagi dengan n plus 1. Nah, di sini ketika n-nya itu mendekati tak berhingga, berarti kan nilainya ini akan mendekati 0. Ya, berarti dia akan divergence. Absolutely divergence ya. Nah, ini adalah dia convergence hanya pada apa istilahnya, pusatnya ya, yaitu hanya divergence pada z0-nya gitu. Yaitu adalah suatu persamaan n faktorial dikali dengan z pangkat n. Nah, di mana dia hanya akan convergence kalau z-nya sama dengan 0, tapi dia tidak akan convergence untuk z lebih besar dari 0 atau selain dari 0 gitu. Nah, ini bisa kita lihat dari rasio tesnya gitu ya. Kita masukin suksesifnya yang n plus 1 dibagi dengan n. Nah, di sini dapatlah persamaan ini. N plus 1, ini harus ada kurungnya gini ya. N plus 1 dikalikan dengan Z. Nah, ini udah pasti ketika misalnya N-nya mendekati tak berhingga, maka dia juga akan mendekati tak berhingga. Berarti L-nya lebih besar dari 1, dan berarti dia adalah divergence. Nah, kita akan punya teorema pertama, yaitu tentang bagaimana prinsip convergence dari deret pangkat. Gitu. Ya, maka untuk suatu deret pangkat, dia akan convert pada Z0-nya. Ya. Dan jika persamaannya dulu saya tuliskan. Jadi persamaannya itu
sigma n sama dengan 0 tak berhingga dari AN Z minus Z0 pangkat N ya, dan A0 tambah A1 Z minus Z0. Nah ini persamaan ini gitu ya, dia akan konvergens kalau pada Z0. Yang kedua, jika dia konvergens pada Z sama dengan Z1 dan itu tidak sama dengan 0, dia akan convert absolutely ya ketika Z-nya itu dekat sekali dengan Z0. Atau dengan kata lain, Z minus Z0-nya lebih kecil daripada Z1 minus Z0. Gitu. Nah ini kalau misalnya kita lihat di gambar juga seperti itu. Jadi ketika misalnya di sini kita punya center, ya, maka kita punya Z, di mana Z-nya itu mendekati Z0, itu lebih kecil daripada Z-nya dikurangi dengan Z0. Nah ini dia akan convergence. Setelah ini di sana convergence, yang ke sini divergence. Gitu. Nah sementara kalau Z-nya pada saat Z sama dengan Z2, dia akan divergent untuk setiap Z gitu ya, yang dia menjauh dari arah ya, oke. Nah, kita akan mengenal yang disebut sebagai ya of convergence dari suatu power series gitu. Suatu circle disebut sebagai circle of convergence jika jari-jari R-nya yang merupakan radius of convergence itu memenuhi Z minus Z0 itu sama dengan R. Jadi kalau misalnya kita punya bidang kompleks, ya ini adalah real, ini adalah imajiner, maka kita punya circle of convergence. Di mana di sini ada Z0, di sini ada nilai Z, absolute Z minus Z0-nya, ini kan berarti pada daerah ini, ya, itu adalah daerah konvergensnya, sementara di luar dari itu disebut sebagai konvergensnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Z minus Z0 ya kurang dari R gitu kan. Ini berarti dia konvergen. Sementara kalau Z-nya minus Z0-nya lebih besar dari R, berarti istilahnya dia akan diverge untuk semua Z gitu. Jadi radius on ini adalah merupakan suatu batas konvergensi dari suatu deret power ini. Gitu. Oke, coba kita akan lihat contohnya. Oke. Berikutnya adalah kita akan melihat bagaimana teorema yang kedua ya. Yang terkait dengan radius of convergence gitu. Misalkan ada suatu sequence di mana sequence itu adalah nilai absolutnya gitu ya, A n plus 1 dibagi dengan n sama dengan 1, 2 dan seterusnya, itu converge pada suatu nilai limit L tertentu. Jika L-nya itu sama dengan 0 dan R-nya itu sama dengan tak berhingga, maka deretnya itu ya, itu akan convert untuk semua Z.
Tetapi jika L-nya itu tidak sama dengan 0, atau dengan kata lain berarti L-nya itu lebih besar daripada 0, dan memenuhi persyaratan R sama dengan 1/L tadi, dengan nilai limit N mendekati tak berhingga dari AN per AN plus 1, ya. Jika nilai ininya nanti mendekati tak berhingga dan nilai R-nya sama dengan 0, ya, maka nanti dia hanya akan converge di pusatnya, ya, di Z0-nya saja, gitu. Nah, itu disebut sebagai teorema circle of convergence, gitu. Jadi bagaimana kita bisa menentukan konvergens dari suatu deret pangkat tadi dengan menggunakan Cauchy. Nah, ini yang disebut sebagai Cauchy-Hadamard formula, gitu. Jadi dia memodifikasi dari Cauchy formula yang dilakukan sama Hadamard tadi dengan melihat sequence dari suatu deret tadi. Nah, kita coba gunakan Cauchy-Hadamard formula tadi untuk membuktikan convergence, radius of convergence dari suatu deret N sama dengan 0 sampai tak berhingga dari 2N faktorial dibagi N faktorial kuadrat dikalikan dengan Z minus 3I pangkat N. Berapa nilai N? Berapa nilai R-nya? Nilai R-nya kita menggunakan teorema yang ini, ya, si Cauchy-Hadamard ini, untuk kita hitung, ya. Kita hitung, berarti kita ambil nilai suksesifnya, ya kan? Kita ambil nilai suksesifnya N dibagi N plus 1. Kalau tadi kan yang si Cauchy N plus 1 dibagi dengan N, ini dibalik, gitu. Jadi kalau di sini kita lihat, kalau dari persamaan ini, ya, kalau lihat dari persamaan ini, kita bagi, ya kan, maka kan harusnya adalah 2N faktorial dibagi N faktorial kuadrat dikali Z minus 3I pangkat N dibagi ini kan, ya, dibagi berarti 2N, di sini N-nya tambah 1 faktorial dibagi N plus 1 faktorial dikuadratkan dibagi Z minus 3I N plus 1, gitu. Ya kan? Oke. Nah, kemudian karena dia sequence, gitu kan? Karena dia adalah suatu sequence, maka di sini bisa kita lihat beberapa parameter ini bisa kita hilangkan. Gitu. Sebentar. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat, maka bagian yang kanan ini, ya, bagian yang kanan ini nih, bagian ini 2 minus 3I dibagi dengan 2 minus 3I N plus 1, ya, maka itu bisa menjadi 2 minus 3I saja, ya kan? Bisa menjadi 2, 3 minus I saja, N-nya bisa dicoret, gitu kan. Nah, sementara yang di bawahnya ini, ya kan, ini bisa kita buat seperti yang di sini, ya. Kita buat seperti ini, nanti kemudian yang di per-pernya ini dibalik. Jadi tinggal 2 dibagi ini, nanti ini turun ke bawah nih, yang ini turun ke bawah, terus kemudian yang ini naik ke atas, gitu. Yang ini naik ke atas, ini di atas, ini di bawah, ini turun ke bawah, yang ini naik ke atas. Jadi nanti N faktorial ini, yang kuadrat ini dikali dengan yang ini, gitu.
ya. Nah, ini jadi ketika ini dibalik, maka ini jadi dibagi seperti ini. Nah, kalau kita sudah dapat ini, ya, berikutnya kita selesaikan. Ya, 2n faktorial, berarti kalau kita lihat untuk 2n faktorial dibagi dengan 2n plus 2 faktorial, berarti kan sama dengan cuman 2n plus 2 saja. N faktorialnya boleh dibuang. Dan juga sama ini, n plus 1 faktorial, pangkat 2 dengan n faktorial, gitu kan. Berarti tinggal n plus 1 kuadrat dibagi dengan 2n plus 1-nya. Nah, maka kita bisa dapat ini. Nah, untuk n sama dengan tak berhingga, gitu ya. Untuk n sama dengan tak berhingga, ini harus dikali nih. Gitu. Ini harus dikali. Berarti kalau misalnya ini dikali, berarti nanti tinggal sebentar, 4n kuadrat tambah 2n tambah 2n, berarti 2 tambah 2, 4n, ya, ditambah 2. Ya, untuk yang bawahnya, atasnya adalah n plus 1 kuadrat. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat untuk nilai n yang lebih, untuk n yang mendekati tak berhingga, ya untuk n yang mendekati tak berhingga, berarti kan di bawahnya ini, ya, bisa terus dulu. Sebentar, saya hapus dulu deh. Ya, maka kalau misalnya di sini sebentar, ini limitnya ya untuk n mendekati tak berhingga. Enaknya dari mana? Sebentar, ini gini deh. Ditulis atasnya ya, n kuadrat tambah 2n plus 1 dibagi 4n kuadrat. Benar ya, 2 tambah 2, betul, tambah 4n kuadrat tambah 2 gitu. Betul ya? Nah, kemudian untuk n yang mendekati dia tak berhingga, ya, untuk n yang mendekati tak berhingga, berarti kan ini harus, oh salah, jangan begini, salah. Gini aja. Jadi gini, berarti ini n plus 1 dikali n plus 1 dibagi 2n plus 2 dibagi 2n plus 1. Gitu. Ya kan? Jadi ini harus kita lakukan partial expansion. Jadi n plus 1 kuadratin tadi, n plus 1 kali n plus 1, kemudian bawahnya 2n plus 2, ini adalah 2n plus 1. Nah, ini kalau kita masukin nilai n-nya itu mendekati tak berhingga, berarti kan, sebentar, dari mana ya, 1/4 ya, enggak 1/2 ya. Ini harusnya 1/2 ini harusnya. Bukan 1/4. Yang paling besar, Pak. Paling besar berapa? 2 kan? N pangkat 2. Jadi kan tadi N pangkat 2 ditambah 2N tambah 1 per 4N kuadrat tambah 4N plus 2 dibagi N pangkat 2. Benar yang tadi berarti. Gini ya berarti. N kuadrat tambah tambah 2N tambah 1 dibagi, oh ya benar, 4N. Ini 4, oh ya 4N kuadrat, betul. 2 4N tambah 2. Nah, kemudian kan dimasukin N-nya mendekati tak berhingga gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya ini berarti kan ini bisa kita apa ya istilahnya? Kita habiskan gitu ya.
Maka nanti di sini kalau misalnya n-nya itu dimasukkan n-nya terbesar, oh ya benar, yang terbesar dari n kuadratnya itu kan adalah 4, berarti ini sama dengan 1/4. Gitu ya, betul ya? Nah, terus kemudian tadi kan waktu kita lihat bagi ininya, kan masih ada nih tadi Z pangkat 3i-nya ini kan kita keluarin ya, karena dia tidak fungsi dari N. Lupa tadi. Di sini tadi ya. Nanti ada Z pangkat I-nya, kan dia dibagi N plus 1. Tadi kan ada gini. Z minus 3i apa namanya? N plus 1 dibagi Z pangkat 3i pangkat N. Nah, ini kan tinggal Z pangkat 3i saja. Nah, ini yang kemudian harus nilainya lebih kecil dari 1/4 gitu. Nah, nanti kita buat absolut Z minus 3i-nya itu lebih kecil dari 1/4. Ya, gitu. Nah, maka dari sini nanti kita bisa melihat bahwa apa namanya, jari-jarinya itu adalah ini kan berarti kan ini Z minus Z0 ya. Berarti Z0 itu adalah senternya ini ya, dan radiusnya berarti kan yang ini, jari-jarinya ini Z minus Z0. Nah, ini kan sama dengan R. Nah, R-nya itu berarti yang sama dengan 1/4 ini gitu. Ya, jadi kita bisa apa namanya, menghitung radius of convergence. Ya, nanti dicoba lagi di rumah. Nah, ini adalah contoh untuk apa namanya, mengekstend tadi teorema yang kedua tadi yang Cauchy-Hadamard tadi, gitu ya. Di mana di sini kita akan mencari berapakah radius of convergence n dari suatu deret ini. Deretnya itu adalah suatu 1 tambah minus 1 pangkat n ditambah 1/2 pangkat n dikalikan dengan suatu Zn. Nah, ini kalau misalnya kita tulis lengkap deretnya seperti ini gitu. Maka di sini kita akan punya suatu apa namanya tuh, perbandingan ini tadi yang nilai AN dibagi dengan AN plus 1 ya, berurutan ya, pembagian yang berurutannya itu. Atau kalau misalnya kita tidak, pokoknya yang berurutan lah, bisa AN per AN plus 1 atau AN plus 1 dibagi dengan AN, ya itu tergantung ya, untuk nanti dia konvergen atau tidak konvergens gitu, tergantung nanti nilai L-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalnya di sini kita punya apa namanya, deretnya seperti ini, maka kita bisa mendapatkan sequence of ratio-nya ya, sequence of apa namanya, perbandingannya tadi gitu ya. Ini ada yang salah nggak nih? Benar ya, 1, 2/3. Terus di komanya ya betul. Ya, jadi kita hitung gitu ya, sequence-nya ini dari dua data yang berurutan ya, dari dua data yang berurutan. Jadi kalau misalnya kita tuliskan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya ini angkanya 1 tambah minus 1 pangkat n tambah sama dengan 1/2 pangkat n.
dari Z pangkat N dibagi ya dengan 1 minus 1 N plus 1 tambah 1/2 pangkat N plus 1 dikali dengan Z N plus 1 gitu. Untuk bisa mendapatkan rasio rasionya tadi. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat rasionya itu 1/6, 2 plus 2 1/4, 1 plus 8 kali 2 tambah 1/4, dia tidak konvergens gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa teorema yang kedua tadi itu tidak bisa digunakan gitu. Teorema yang ini ya kan, itu tidak bisa digunakan karena ya kan si L-nya ini gitu ya, limit L-nya ini ya dari hasil di teorema 1. Oh, ini dia. Bukan di teorema 2. Nah, ini deh. Pakai ini ya. Yang perbandingan ini gitu ya. Ini untuk mendapatkan nilai 1/L, atau kalau bisa mendapatkan L-nya, ini kan 1/L sama dengan limit N mendekati tak berhingga dari AN per AN plus 1. Atau kalau pengen mendapatkan L-nya, berarti kan sama dengan limit dari N mendekati tak berhingga dari A N plus 1 dibagi dengan AN. Nah, ini kan sama aja, bisa seperti itu. Nah, sehingga ini bisa kita lihat di sini tidak konvergens gitu. Nah, sehingga kalau dia tidak konvergens, maka kita bisa menggunakan teorema yang dipakai sebelumnya dengan menggunakan akar-akar. Jadi kan ini yang disebut sebagai rasio tes gitu. Jadi kalau misalnya kita memakai dua sequence yang berurutan, kita cari berapa nilainya gitu ya. Yang tadi AN plus 1 dibagi dengan AN ini kan lebih kepada rasio tes. Kalau rasio tesnya itu tidak bisa terpenuhi, maka nanti kita bisa menggunakan yang disebut sebagai extension tadi dengan menggunakan teorema root test. Jadi pakai root test gitu. Nah, ketika misalnya didapatkan root testnya itu nanti dia tidak konvergens gitu ya, maka nanti di sini kita pun yakin gitu bahwa si hasilnya tadi juga tidak konvergens gitu. Jadi artinya kita sudah punya dua mode pengujian. Nah, di mana dua mode pengujian itu kemudian bisa ditukar salah satu. Tadi makanya konsepnya yang teorema pertama bahwa root test itu adalah lebih general daripada rasio tesnya gitu. Ya, jadi ketika misalnya rasio tes nggak bisa, maka kita menggunakan teorema yang kedua untuk root testnya gitu. Nah, sehingga ketika misalnya di sini pakai rasio tes nggak bisa, maka kita menggunakan root test tadi. Nah, didapatkan nggak limitnya gitu. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan suatu limitnya, nah baru kemudian nanti kita bisa tahu kapan dia konvergens. Nah, di sini dia bilang dia akan konvergens kalau misalnya absolute Z-nya lebih kecil dari 1 gitu. Nah, sehingga kita bisa lihat gitu ya dari dua case ini adalah yang namanya deret power series gitu ya. Dia akan konvergens kalau nilai Z-nya itu terjadi pada Z sama dengan 0. Atau gitu ya, kalau misalnya dia tidak Z-nya sama dengan 0, dia berada dekat dengan Z0 atau mendekati kepada Z0. Sementara di luar dari Z0-nya itu, maka dia tidak konvergens gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.
Oke, ada pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita coba istirahat dulu ya, kita break dulu. Nanti kita kembali lagi jam berapa? 15 menit cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Berarti sekarang 15.35. Berarti kita kembali berapa? 15.45 kurang ya kalau 10 menit. Kurang, Pak. Kurang 15.50. Kurang ya, ya. Udah berarti 15.50 ya. Nanti kita mulai, kita lanjutkan kuliahnya dengan kuis dulu sedikit ya. Nanti linknya saya share. Baik, Pak. Oke. Kita break dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.